Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun level 69 belum berhasil disentuh di sepanjang perdagangan hari ini, namun di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke atas ini. Bagaimana analisis Anda kalau kita lihat dari sisi teknikal, lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan di hari ini? Ya, oke. Ini sudah lebih dari ekspektasi, gitu ya. Karena dari awal pekan saya beranggapan memang akan terjadi kemungkinan technical rebound dan akhirnya benar terjadi. Dan targetnya sebenarnya hanya sampai dengan di level 6.800 ekspektasi di awal. Cuma ternyata akhirnya surprise karena ada beberapa faktor menurut saya yang membuat para investor ini jadi cukup yakin lagi untuk posisi sekarang, gitu ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari eksternal itu reopening dari China itu membangkitkan lagi optimisme akan pertumbuhan global yang akan bisa semakin sedikit terdorong. Lalu yang berikutnya pelemahan dari dolar indeks, dan kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya salah satu yang diuntungkan dengan adanya pelemahan dolar indeks ini, yang memang diakibatkan ekspektasi para investor itu melihat bahwa beranggapan posisi inflasi di Amerika sudah mulai peak. Ya, narasi terkait dengan resesi sudah mulai peak di sana dan memang sudah mulai terjadi gitu, dan ini terrefleksikan juga rupiah kita menguat, SBN 10 tahun kita juga bagus sekali hasilnya, dan pasar saham juga sama. Jadi saya pikir dengan tiga indikator ini dari nilai tukar rupiah, obligasi dan juga pasar modal ini memberikan gambaran bahwa sedikit ada lebih optimisme kondisi saat ini yang akhirnya membuat ISG bisa mendekati setidaknya 6.900 akan mulai diuji coba lagi. Baik, Pak Audi, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, bagaimana posisi asing? Apakah net buy sudah kembali terjadi? Sudah dalam jumlah yang besar mungkin? Ya, sebenarnya kalau dari foreign inflow, sebenarnya ini yang terlihat besar itu sebenarnya adalah dari obligasi. Di obligasi kita kemarin itu dari sepekan lalu lumayan besar, dan terlihat juga ini dorongan yang membuat nilai tukar rupiah kita akhirnya bisa bergerak di 15.000 sampai dengan di 15.100, yang ini merupakan level terendah sejak Oktober tahun lalu. Jadi ya ini sedikit memberikan gambaran, tetapi kalau kita lihat dari sisi capital market atau ISG itu sendiri, sebenarnya belum terlalu besar inflow-nya. Jadi kemungkinan besar juga ya kita harus sama-sama tahu bahwa investor juga harus tahu posisi ISG kita sebenarnya posisinya masih downtrend. Ini dulu yang mesti kita garis bawahi, karena dalam tenor jangka menengah itu mungkin peak kita tertinggi adalah September tahun lalu. Sejak itu kita masih fasenya terus turun. Jadi kenaikan yang dikhawatirkan ini hanya sifatnya sementara, yang saya sebutkan tadi adalah technical rebound. Ini memang sangat dikhawatirkan sekali. Kalau misalkan nanti ISG kita tidak tembus pekan depan ke level 6.900, saya pikir penurunan ini masih akan terus terbuka. Jadi memang kita mesti hati-hati karena sensitif sekali pasar khususnya pasar modal baik Indonesia maupun di Amerika dan Eropa, semua sangat sensitif terhadap dengan data-data makro gitu. Jadi untuk saat ini ya mungkin kita bisa manfaatkan dulu aja untuk tenor jangka pendek. Kita lihat nanti apakah ISG kita bisa break 6.900. Kalau bisa itu bagus sekali. Start awal yang sangat bagus. Baik, secara teknikal kenapa 6.900 merupakan salah satu titik krusial dalam hal ini, Pak Audi? Ya, kalau kita buat trend line sebenarnya ya, garis trend line secara teknikal, itu posisi sekarang ini 6.800 sampai dengan 6.900 itu merupakan area resisten. Jadi area itu harus di breakout dulu, baru kita bisa menyebut bahwa konfirmasinya oke, ini mulai lanjut gitu ya, atau setidaknya tenor jangka menengah sampai dengan lebih ke panjang, tenor di bawah 1 tahun itu sebenarnya sudah mulai cukup baik. Tetapi jika ternyata masih kembali lagi tertahan, artinya tren lainnya ini masih terus turun gitu. Dan ini dikhawatirkan ya kenaikan ini hanya sifatnya sementara gitu, hanya sifat karena sentimen-sentimen positif yang sifatnya belum cukup kuat untuk jangka yang lebih panjang.
Baik, momentum apa yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini, Pak Audi? Ya, kita harusnya sudah mulai masuk ke fase earning season. Gitu. Kalau kita lihat di Amerika juga mereka sudah mulai masuk dalam earning season untuk kuartal 4 ataupun sampai dengan yang full year-nya. Jadi ya mungkin salah satu indikator atau indikasi optimisme ini bisa berlanjut adalah salah satunya dari earning season itu sendiri, gitu ya. Dan kita ekspektasi juga masih cukup oke, cukup bagus sekali dari beberapa data juga kalau kita lihat yang merupakan fondasi dari ESG itu sendiri, dari banking itu sendiri, sampai dengan kuartal ketiga bagus sekali, rapornya mereka bagus sekali, penguatan juga cukup solid. Lalu juga kita lihat manufaktur kita juga bagus, ekspor kita juga masih, neraca dagang kita masih surplus. Jadi saya pikir mungkin untuk tahun ini akan berimpact cukup positif sekali. Ditambah komoditas tahun lalu juga memberikan devisa yang lumayan besar ekspornya untuk perekonomian Indonesia. Jadi ya saya pikir salah satu yang paling dekat untuk saat ini adalah dari earning season itu sendiri yang bisa membuat lebih menarik untuk saat ini. Baik, saham-saham perbankan big cap hari ini juga tidak seirama sepertinya karena BBCA bergerak di zona merah sendirian, BMRI menguat signifikan sendirian, sementara saham perbankan lainnya seperti BPNI pergerakannya atau memang berada di zona hijau, tapi penguatannya juga tidak terlalu signifikan ini. Analisisnya untuk perbankan big cap, antisipasi juga untuk earning season di kuartal keempat di 2022, Pak Audi? Ya, kalau kita bicara big cap, kita lihat banking. Banking ini adalah merupakan sektor yang paling sensitif dengan data-data perekonomian makro khususnya. Jika memang growth-nya masih bagus, spending kita juga masih cukup kuat, karena memang kita didorong oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang atau backbone perekonomian kita. Dan kalau kita lihat juga kemarin sudah rilis ya terkait dengan pertumbuhan kredit, itu juga masih naik 11%. Jadi saya pikir masih cukup sehat sekali, dan saya lihat juga untuk sampai dengan di kuartal ketiga rasio kredit macet juga masih sangat rendah, bahkan lebih rendah dari tahun 2020. Jadi mungkin untuk kondisi saat ini sampai dengan di kuartal keempat untuk banking saya pikir akan masih membuka rapor yang sangat bagus, dan itu mungkin akan menjadi pendorong. Nah, tetapi yang menariknya adalah meskipun ekspektasi kita sangat bagus ya dengan laporan kuartal atau full year-nya untuk banking, secara valuasi nilai para banking ini sudah adjust. Jadi dalam artian banking ini bukan yang termasuk kategori under value yang bukan margin of safety-nya di atas 30%. Karena harganya saat ini sudah mulai sama dengan harga yang seharusnya atau nilai intrinsiknya. Jadi makanya kenapa kenaikan ini cukup berat sekali, karena memang dirasa sudah mulai wajar harga para banking ini, khususnya yang big caps-nya. Baik, dari beberapa perbankan big cap dengan posisi teknikal yang tidak seirama di penutupan sesi kedua, mana yang lebih Anda rekomendasikan ini sambil menuju juga untuk earning session di kuartal keempat di 2022? Ya, saya pikir ada dua yang masih cukup menarik, itu ada dari BRI dan juga dari Mandiri. Ini on technical juga bagus sekali, sudah mulai kelihatan adanya dorongan yang cukup kuat dari para investor. Kelihatan juga volume transaksi juga sudah lumayan besar. Jadi mungkin yang masih cukup menarik ya, walaupun harganya sudah mulai adjust ya, kita juga tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk para banking ini. Salah satunya kita bisa lihat BRI on technical ya. Targetnya ini kemungkinan besar masih bisa terdorong sampai dengan di 10.500 sampai dengan di 10.600, itu masih sangat potensial sekali. Ya selama Mandiri ini masih bergerak di atas 9.600. BRI atau Mandiri, Pak? Ini Mandiri. Mandiri dulu. Mandiri dulu ya. Baik. Mandiri dulu, Mandiri 10.500, 10.600 targetnya, saya kira masih sangat possible sekali harga bisa naik ke sana. Dengan batasan adalah selama Mandiri di atas 9.600, saya pikir masih cukup optimis untuk saat ini. Lalu yang berikutnya untuk ya BBRI Pak, silakan dilanjutkan. Ya, untuk BBRI sebenarnya di sini ada level krusial yang harus dilewati dulu, walaupun ya saya juga lebih optimis bisa breakout gitu ya, dengan level resistennya adalah di 4.700. Jadi ini juga saya menjadi titik konfirmasinya apakah BRI ini cukup kuat atau tidak. Kita lihat pekan depan atau sampai dengan 1 bulan ini ya, sampai dengan Januari, apakah dia bisa naik ke atas 4.700? Kalau bisa itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali, dengan potensial mungkin bisa kembali lagi ke level tertingginya setidaknya di 4.900 sampai dengan di 5.000.
Oke, untuk Bank BRI. ya, review dan rekomendasi beberapa perbankan big cap, tampaknya BPRI dan BMRI lebih direkomendasikan, terutama kalau kita lihat dari sisi teknikal. BMRI masih berpotensi ke 10.500 hingga 10.600, kemudian juga BBRI juga target resistennya tadi juga saya sampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Audi, sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dari sisi pergerakan sektoral, tampaknya hari ini tadi energi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita flashback mulai dari awal tahun sampai dengan perdagangan hari ini, sektor energi ini sudah jauh mengalami penguatan meskipun sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda dari sisi pergerakan sektor energi terlebih dahulu? Ya, kalau kita lihat sendiri, karena dengan kemarin itu sempat melemah, apalagi kalau kita lihat dari minyak mentah gitu ya, sempat tergerus di bawah level 80 US dollar per barel, tetapi dengan adanya announce dari pemerintah China yang akan reopening, ya, narasinya adalah reopening ekonomi mereka yang sebelumnya mereka benar-benar strict dengan pembatasan, dengan lockdown, dengan zero COVID-nya mereka, dan itu memang benar-benar terlihat dan menghambat sekali perekonomian, khususnya di kuartal keempat tahun lalu gitu, dan pertumbuhannya melambat. Tetapi dengan adanya narasi atau adanya rencana dengan reopening, dan kalau kita lihat juga saya melihat sumber dari Bank of America melakukan survei kepada fund manager, apakah mereka percaya dengan reopening ini, lebih dari 50% mengatakan bahwa ini akan mendongkrak atau setidaknya mendorong permintaan atau pertumbuhan ekonomi secara global. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa China ini adalah konsumsi untuk energi ini lumayan terbesar gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dengan adanya narasi ini, saya pikir ini akan menggairahkan lagi, dan para spekulan khususnya untuk di energi ini menjadi lebih terdongkrak. Nah, dalam hal ini energi yang mana dulu, Pak Audi? Apakah batu bara dalam hal ini? Kalau kita perhatikan logam, emas, kemudian nikel, harganya juga cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, oke, kita mulai dari minyak mentah dulu, karena memang minyak mentah ini yang menjadi hotnya, trending isunya sekarang di Eropa maupun di Amerika. Karena minyak ini kembali lagi menguat seiring dengan demand dari China ini yang dengan narasinya reopening. Lalu kalau kita bicara batu bara, mungkin itu sudah mulai peaknya ya, sudah selesai dengan batu bara ini, saya pikir, karena harga pun sekarang sudah mulai menjauh sekali dari 400 US dollar per ton. Jadi mungkin tahun lalu udah memang tahunnya batu bara gitu. Untuk sekarang ini mungkin narasinya lebih ke normalize, karena memang shifting energi juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia itu sendiri gitu ya. Dan mungkin kita tinggal lihat raportnya aja dari emiten-emiten ini, yang kemungkinan besar raportnya juga sangat bagus sekali, ciamik sekali. Mungkin mereka akan dorongan selain dari laporan keuangan yang bagus, mereka akan membagikan dividen yang lumayan besar, biasanya seperti itu. Nanti kita lihat pengumuman dari emiten-emiten energi, khususnya produsen batubara. Lalu yang berikutnya kalau kita bicara emas dan nikel, emas ini ada korelasinya sangat sensitif sekali dengan dolar indeks. Jadi kalau ketika dolar indeks itu melemah, dan sekarang memang melemah, ya emas ini kembali lagi bersinar, dan kekhawatiran atau pesimisme para investor ini membuat mereka itu beralih, mereka lebih mencari yang lebih safe haven untuk saat ini. Salah satunya adalah emas, dan itu sangat mendongkrak sekali kalau kita lihat emiten-emitennya, salah satunya Antam, lalu juga ada MDKA, lalu juga ada BRMS, itu semua terdorong sangat positif sekali. Jadi saya pikir dengan pelemahan US dollar, itulah yang membuat kenapa emas ini bisa atau menjadi investasi yang alternatifnya gitu ya, karena memang peak atau terkait dengan The Fed itu sendiri, ya mereka kan sudah bilang bahwa kemungkinan inflasi itu untuk tahun ini sudah mulai akan menurun, walaupun mereka bilang suku bunga tidak akan diturunkan tahun ini, mereka baru start turunkan itu tahun depan, 2024. Jadi ya saya pikir itulah yang membuat kenapa emas ini bersinar. Oke,